Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hadi Masum Hidayat. Saya dari kelas usaha. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan mempresentasikan materi dari kelompok saya, yaitu geopolitik. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada sedikit berisik, soalnya di sini hujan. Geopolitik menurut etimologi yaitu geo yang artinya bumi, sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia, yaitu kesatuan urusan. Sedangkan menurut terminologi, geopolitik adalah geografi politik suatu negara mengenai potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya dan kemampuan ketahanan nasionalnya, dan juga geopolitik merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam wawasan nasional suatu negara. Jika kita bicara tentang geopolitik, pastinya tidak lepas dengan yang namanya wawasan Nusantara, di mana cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan wawasan Nusantara sendiri itu berarti wawasan berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Mawas yang berarti meninjau, memandang, atau melihat. Sedangkan Nusantara, Nusa yang berarti pulau-pulau, Antara yang berarti diapit di antara dua hal. Terus sedangkan wawasan Nusantara itu ada landasan-landasannya. Yang pertama adalah landasan ideal. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kearifan, dan membina kehidupan nasional. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara. Negara dipimpin pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia. Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan pancaran dari falsafah Pancasila yang diterapkan dalam kondisi nyata di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan sebagai landasan ideal dan landasan negara suatu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan selanjutnya adalah landasan konsepsional. Landasan konsepsional ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara di atasnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan seluruh potensi yang ada tersebut digunakan secara terpadu dan seimbang. Sedangkan hakikat wawasan Nusantara itu sendiri, yaitu hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Asas-asas wawasan Nusantara itu ada beberapa asas, yaitu yang pertama adalah kepentingan bersama, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kejujuran, yang keempat adalah solidaritas, yang kelima adalah kerjasama, yang keenam adalah kesetiaan. Sedangkan kedudukan wawasan Nusantara itu sendiri dalam sistem kehidupan nasional Indonesia sebagai paradigma kehidupan nasional Indonesia yang urutannya sebagai berikut. Nomor 1, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara. Nomor 2, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Nomor 3, wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Nomor 4, ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Dan nomor 5, politik dan strategi nasional sebagai kebijakan dasar negara dan pembangunan nasional. Terus fungsi dan tujuan wawasan Nusantara yaitu berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dan dorongan dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme
yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, ataupun golongan. Selain itu, juga turut serta menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Terus, untuk unsur-unsur wawasan Nusantara itu sendiri ada dua, yaitu wadah dan isi. Yang pertama adalah wadah, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan pulau yang saling berhubungan. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra dan dua benua. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek kehidupan nasional bangsa Indonesia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam sebuah politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik yang sistem pemerintahannya menganut presidensil. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi di sini kenapa kok Indonesia dikatakan sebagai Indonesia dengan menganut sistem pemerintahan presidensil? Kita tahu bahwa di Indonesia dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan, yaitu presiden. Yang selanjutnya, tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Semua lapisan masyarakat itu diharapkan dapat mewujudkan demokrasi serta konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar dari falsafah Pancasila. Terus yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara. Yang kedua adalah isi wawasan Nusantara itu tercermin dalam perspektif kehidupan manusia dan eksistensinya meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk teman-teman bisa dibaca sendiri. Untuk asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal atau utuh menyeluruh. Terus yang ketiga adalah tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi, yaitu batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang menjadi kekuatan batin. Tata laku lahiriah ialah kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Sedangkan selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan NKRI sampai sekarang. Konsep wawasan Nusantara ini berpangkal pada ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat-hakikat misi manusia Indonesia yang dijabarkan pada Pancasila tersebut. Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang ketiga adalah penerapan wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara khususnya di bidang wilayah. Yang pertama. Yang kedua adalah penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara. Yang ketiga adalah penerapan wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. Yang keempat adalah penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan. Dan itu saja. Yang keempat, hubungan wawasan Nusantara dalam ketahanan nasional. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan.
nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional. Wawasan nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Ketahanan nasional ialah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dan sukses. Dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggara kehidupan berbangsa bernegara agar tetap. Selanjutnya untuk teori-teori dari geopolitik. Dari pengertian yang saya jelaskan tadi, sebenarnya masih banyak pengertian dari para ahli. Tetapi pengertian tersebut itu juga memiliki 4 unsur yang menjadi satu, yaitu yang pertama geografi, yang kedua adalah politik, yang ketiga adalah hubungan antara geografi dan politik, yang keempat penggunaan bagi kepentingan negara dan bangsa. Dan kita berbicara tentang teori dari geopolitik itu sendiri. Yang pertama adalah teori negara organisme. Teori ini dicetuskan oleh Frederick Hetzel. Teori ini berpendapat bahwa negara itu merupakan suatu organisme yang mengalami siklus kehidupan seperti lahir, tumbuh, berkembang, dan mencapai puncaknya atau mencapai titik kejayaannya, kemudian menyusut dan mati. Sedangkan teori yang kedua yaitu dari teori geostrategik. Teori ini berbicara tentang teori geopolitik yang bertumpu kepada konsep sosial, konsep-konsep kekuatan, di mana kekuasaan di dunia akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau ruang di mana suatu bangsa atau masyarakat itu berada. Selanjutnya yaitu latar belakang pemikiran wawasan nasional bangsa Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang pemikiran filsafat Pancasila. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melalui sila pertama ini bangsa Indonesia telah menyatakan untuk rakyat Indonesia itu sendiri harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Negara Indonesia tidak membatasi. Kita harus percaya kepada Tuhan siapa, tetapi Indonesia menganjurkan kita untuk memiliki Tuhan. Jadi di situ bisa dikatakan Indonesia juga mengandung nilai toleransi kepada warganya yang berbeda agama dengan yang lain. Selanjutnya adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sila kedua ini Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk menerapkan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Dengan adanya sila ketiga ini, Indonesia membuat warganya atau membuat semangat warganya atau memotivasi kepada warga atau masyarakat Indonesia untuk lebih mengutamakan kemajuan bangsa dan negara, bukan individu saja. Terus yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dengan sila keempat ini, bangsa Indonesia telah mengakui bahwa pengambilan keputusan di Indonesia itu tidak melalui otoriter, yaitu pengambilan keputusan sendiri. Jadi setiap keputusan yang ada di Indonesia itu jalurnya dimusyawarahkan atau dirundingkan. Jadi seperti demokrasi. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya sila kelima ini membawa bangsa Indonesia dalam nuansa di mana adanya pengakuan dan penghargaan bagi warga untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Terus yang kedua adalah latar belakang pemikiran berdasarkan kewilayahan Nusantara. Sebagai konsekuensi bentuk wilayah negara kepulauan yang terdiri atas 7.508 buah pulau besar dan kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis yang diapit antara benua Asia dan benua Australia, di antara Samudra Hindia dan Pasifik, di mana di dalamnya terkandung sumber kekayaan alam yang melimpah sehingga dibutuhkan suatu perekat dalam bentuk wawasan nasional. Yang ketiga adalah latar belakang pemikiran berdasarkan suasana sosial budaya bangsa Indonesia.
Dengan begitu, heterogennya masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, bangsa, dan masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda, sehingga rentan sekali untuk memunculkan konflik. Terlebihnya kesadaran masyarakat yang relatif masih rendah dan jumlah masyarakat terdidik yang relatif belum merata, ini akan membuat banyaknya konflik yang timbul. Jadi dengan adanya wawasan nasional ini akan lebih merekatkan mereka agar tidak mudah muncul konflik. Yang keempat adalah latar belakang pemikiran berdasarkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dari aliran peristiwa yang berkesinambungan bagi bangsa Indonesia dengan pemikiran untuk bersatu sebagai suatu bangsa sudah dirintis sejak tahun 1908 oleh Budi Utomo dan kemudian diikrarkan melalui Sumpah Pemuda dan pada tahun 1928 dan pada akhirnya dinyatakan sebagai suatu negara proklamasi kemerdekaan, yaitu negara Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwannya. Allahumma fiqh lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.